untuk kekerasan fisik yang paling banyak dilakukan adalah mencubit, intinya mah melukai secara fisik anak. Nah, ini fenomena awal yang saya temukan yang menarik perhatian saya, kenapa kok bisa ya gitu ibu melakukan kekerasan terhadap anak gitu. Padahal seharusnya ibu teh menjadi tempat untuk anak teh mendapatkan kasih sayang, mendapatkan rasa nyaman gitu. Dia bisa cerita, dia bisa berbagi pengalaman, tapi justru di sini ibu melakukan tindak kekerasan kepada anak. Nah, kakak operator boleh dikebawahin? Oke, nah stop sampai di situ dulu. Oke, nah kemudian saya lakukan literatur review, teman-teman. Jadi ketika kita melakukan penelitian atau menemukan suatu fenomena, pesan saya jangan lupa untuk selalu melakukan literatur review gitu. Jadi saya baca-baca nih jurnal-jurnal yang sudah dilakukan. Kenapa sih kok ibu bisa melakukan tindak kekerasan kepada anak gitu? Karena tadi yang saya pahami adalah ibu teh yang memberikan kasih sayang, terus juga yang ngasuh teh sebenarnya kebanyakan tuh sosok ibu gitu, tapi malah ibu yang menjadi pelaku kekerasan kepada anak gitu. Nah, dari literatur yang saya baca, saya menyimpulkan ada dua poin di sini yang menjadi masalah. Kenapa ibu melakukan kekerasan kepada anak? Yang pertama, tanggung jawab pengasuhan bertumpu pada ibu gitu. Jadi seolah-olah ibu yang berperan 100% untuk mengasuh anaknya, entah itu terkait makannya, terkait bajunya, belajarnya, sekolahnya, pokoknya semua urusan anak itu tuh semuanya menjadi tanggung jawab ibu gitu. Nah, untuk mengasuh anak itu kan bukan hal yang mudah ya teman-teman gitu. Nah, jadi karena semua tanggung jawabnya itu sepenuhnya seolah-olah ditanggung oleh ibu, akhirnya ibu mengalami banyak sekali tumpukan emosi, banyak sekali merasakan tekanan, banyak sekali merasakan stres selama dia mengasuh anak gitu. Dan emosi-emosi yang tertumpuk ini, tekanan-tekanan dan stres yang dialami oleh ibu ini tidak bisa diregulasi dengan baik gitu. Sehingga akhirnya eh, ketika ibu mengasuh anak, ketika ibu melihat perilaku anak yang tidak sesuai sama ekspektasinya, misalnya ibu teh berharap anaknya tuh udah anteng weh di rumah, tapi ternyata anaknya teh rewel, anaknya teh tantrum. Nah, ketika melihat perilaku-perilaku anak yang tidak sesuai sama harapan ibu, nah di situ ibu akhirnya melampiaskan emosi atau tumpukan-tumpukan stres dan tekanan yang dia rasakan selama ini kepada anak. Nah, dari situ saya mencari tahu nih kira-kira variabel apa ya yang paling cocok untuk saya jadikan fokus penelitian saya ini gitu. Kemudian ternyata setelah saya baca-baca saya menemukan ada variabel yang namanya disregulasi emosi gitu. Disregulasi emosi ini secara spesifik seseorang itu kesulitan untuk bisa meregulasi emosinya gitu. Kenapa saya tidak memilih variabel regulasi emosi? Karena regulasi emosi itu secara umum. Saya pengen tahu orang teh bisa meregulasi emosinya atau enggak. Tapi yang jadi masalah yang saya highlight di sini adalah sudah jelas bahwa ibu kesulitan untuk bisa meregulasi emosinya. Jadi saya menemukan dan saya memilih variabel disregulasi emosi lah yang paling tepat untuk menggambarkan variabel dan fenomena yang saya temukan ini. Nah, kemudian saya baca-baca literatur mengenai disregulasi emosi dalam mengasuh anak. Nah, saya menemukan dua penelitian yang saya highlight di sini gitu. Jadi dari dua hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ibu yang kurang memiliki kemampuan dalam meregulasi emosinya atau disregulasi emosi akan mengkaitkan berbagai tekanan dan stres yang dirasakan kepada anak sehingga ibu melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Gitu. Kemudian penelitian yang selanjutnya, disregulasi emosi yang dialami ibu berhubungan dengan munculnya tindak kekerasan kepada anak. Dan nantinya jangka panjang itu akan membuat perkembangan disregulasi emosi juga pada anak gitu. Jadi ini teh seperti lingkaran setan yang berputar. Ibu yang mengalami disregulasi emosi, akhirnya dia melakukan kekerasan kepada anak, yang akhirnya anak pun juga akan belajar untuk
disregulasi emosi. Jadi anak tidak menemukan contoh bagaimana untuk dia bisa meregulasi emosinya dengan baik gitu. Karena ibu yang mengasuh dia yang 100% yang seolah-olah sepenuhnya tanggung jawab mengasuh itu ada di ibu, ya anak akhirnya belajar melihat bagaimana ibunya meregulasi emosi. Jadi ketika ibunya disregulasi emosi, dia melakukan kekerasan kepada anak yang akhirnya secara jangka panjang anak pun juga akan menjadi kesulitan untuk bisa meregulasi emosi. Nah, pas nih ketika saya membaca literatur review, ternyata cocok nih sama fenomena yang saya temukan dan apa yang mau saya teliti gitu. Jadi dari sana awal mulanya saya menemukan variabel disregulasi emosi yang paling tepat untuk membahas penelitian saya ini. Teteh operator bisa dinaikin kembali. Enggak diturunin, sorry. Cukup sampai di situ. Nah, kemudian teman-teman, karena saya kuliahnya itu magister profesi dan waktu itu aturan dari kampus saya meminta untuk sebagai seorang magister profesi kita harus memberikan treatment, kita harus memberikan sesuatu gitu untuk masalah-masalah yang isu-isu fenomena-fenomena yang kita temukan di lapangan. Itu aturan dari kampus saya, teman-teman. Tapi aturan tiap kampus itu berbeda-beda gitu. Nah, kebetulan di kampus saya aturannya seperti itu. Nah, setelah saya menemukan variabel disregulasi emosi ini, saya kembali melakukan literatur review. Saya baca-baca kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya berikan untuk mengatasi disregulasi emosi yang dialami oleh ibu ini. Kemudian saya cari-cari, saya baca literatur review, saya baca banyak jurnal, dan saya menemukan ada dialectical behavior therapy atau DBT. Nah, setelah saya baca DBT ini itu ternyata salah satu bentuk variasi atau bentuk pengembangan dari CBT. Mungkin teman-teman udah familiar sama CBT, Cognitive Behavior Therapy. Nah, ternyata DBT ini bagian pengembangan dari CBT yang dikembangkan oleh Linehan tahun 93. Nah, DBT ini dikembangkan khusus untuk menangani masalah-masalah terkait dengan disregulasi emosi dan juga gangguan perilaku. Nah, saya ngerasa ketika saya menemukan artikel tentang DBT ini, sepertinya cocok nih gitu untuk menangani permasalahan disregulasi emosi yang dialami oleh ibu. Tema penelitian yang mau saya angkat ini. Kemudian saya baca, saya pelajari terkait dialectical behavior therapy ini. Ternyata yang dikembangkan oleh Linehan itu DBT cukup kompleks gitu. Jadi ada empat tahapan terapi gitu. Ada terapi individual dulu, kemudian ada bentuk terapi kelompok dengan melatih cara-cara meregulasi emosi, kemudian ada 2 poin lagi, sorry saya lupa gitu. Nah, kemudian saya baca terus nih terkait DBT ini sendiri dan saya menemukan penelitian dari Linehan yang terbaru tahun 2015. Jadi Linehan itu sudah mengembangkan satu step atau satu tahapan DBT-nya, yaitu fokus di mempelajari keterampilan atau cara-cara meregulasi emosi. Nah, bagian dari terapinya itu ternyata bisa menjadi suatu terapi yang bisa berdiri sendiri. Jadi, nggak perlu mengikuti step-step DBT yang tadi saya jelaskan ada 4 langkah. Nah, dari sana nih saya, sepertinya ada angin segar nih buat penelitian saya. Jadi, saya melihat bahwa kenapa nggak coba saya berikan langsung to the point gitu. Kenapa saya tidak memberikan intervensi yang langsung tepat sasaran. Ibu-ibu ini kan kesulitan untuk bisa meregulasi emosi. Setelah saya wawancarai, mereka tidak menemukan banyak cara untuk bisa meregulasi emosi gitu. Misalnya anaknya lagi tantrum tapi kerjaan rumah belum beres, terus anaknya harus sekolah juga pas lagi COVID, itu kan sekolah jadi di rumah tuh. Ibu-ibu terpaksa yang harus jadi ibu berperan juga harus jadi guru gitu, yang ngajarin anaknya, ngerjain PR segala macem gitu. Nah, jadi banyak tuh emosi yang dirasakan, ibu ngerasa tidak punya waktu dan tidak punya kesempatan untuk bisa gimana sih caranya buat bisa meregulasi emosi gitu. Nah, akhirnya ketika saya menemukan
penelitian Linehan yang terbaru ini, kenapa nggak coba langsung saya fokus di pemberian keterampilan aja, memberikan bagaimana cara-cara untuk meregulasi emosi gitu. Nah, dari sanalah akhirnya saya coba ajukan kepada dosen pembimbing saya bahwa ini fenomenanya, ini variabel yang saya temukan, saya ingin memberikan intervensinya seperti ini, alasannya karena ini dari literatur yang saya baca, dan akhirnya di ACC sama pembimbing. Oke, di ACC, mangga kamu jalan. Berarti saya tidak menggunakan terapi DBT secara keseluruhan, saya hanya menggunakan skill grupnya saja. Jadi latihan untuk meregulasi emosi yang ada di terapi DBT. Nah, bentuk terapi-terapi atau bentuk keterampilan-keterampilan meregulasi emosi yang diajarkan di DBT ini itu ada 4, teman-teman. Ada mindfulness, jadi kata Linehan itu step pertama untuk kita bisa meregulasi emosi adalah kita harus bisa mindful dulu. Gitu. Kita harus mindfulness dulu. Itu langkah pertama. Kita akan sulit untuk bisa mempelajari bagaimana cara meregulasi emosi kalau kita nggak mindful. Gitu. Kemudian keterampilan yang kedua mengajarkan bagaimana membangun interpersonal yang efektif. Gitu. Jadi akan belajar juga ibu-ibunya teh bagaimana caranya untuk mengkomunikasikan apa yang dia inginkan secara efektif, baik itu kepada anak, kepada suami, kepada orang tua, atau kepada figur-figur terdekat ibu yang membantu selama proses ibu mengasuh anak. Gitu. Kemudian mempelajari bagaimana cara meregulasi emosi itu sendiri, dan yang keempat mempelajari bagaimana caranya bertoleransi terhadap stres. Gitu. Jadi Linehan itu menjelaskan bahwa ada situasi di mana memang kita tidak bisa mengubah itu gitu. Kayak misalnya kondisi COVID, mau nggak mau orang tua atau ibu teh harus menjadi guru juga gitu, menemani anaknya sekolah di rumah gitu, terus harus ngebantu anaknya untuk bisa fokus ketika belajar di Zoom gitu, yang mungkin teman-teman sendiri dan kita sendiri pun juga merasakan kuliah via Zoom teh kan lumayan ya struggling, apalagi untuk anak-anak kecil itu kan ibunya kewalahan banget. Nah, ada beberapa situasi yang memang tidak bisa diubah, situasi yang memang tetap membuat itu menjadi stres. Nah, bagaimana caranya kita bisa menerima kondisi tersebut gitu. Nah, jadi ada 4 cara ini yang akan saya berikan nantinya kepada ibu-ibu untuk bisa menurunkan disregulasi yang dirasakan oleh ibu. Nah, bentuk penelitian saya karena saya ingin memberikan perlakuan, jadi bentuk penelitiannya itu eksperimen. Gitu, menggunakan one group pretest post-test. Alat ukur yang saya gunakan, jadi ketika pretest itu saya menggunakan alat ukur disregulasi emosi, yaitu Difficulties in Emotion Regulation Scale yang dikembangkan oleh Grace dan Rumer. Itu ada 6 indikator perilaku disregulasi emosi, totalnya ada 36 buah item. Nanti setelah perlakuan diberikan, setelah saya memberikan skill group DBT ini, post testnya saya juga akan memberikan DARS yang sama. Gitu. Nah, untuk populasinya, ibu yang melakukan kekerasan kepada anak, untuk teknik samplingnya saya menggunakan purposive sampling. Di sini saya khususkan ke ibu-ibu muda, ibu-ibu yang berusia dewasa awal, usia 20-30 tahun, memiliki anak di bawah 10 tahun. Kenapa saya memutuskan memiliki anak di bawah 10 tahun? Nah, anak-anak 10 tahun ini karena masih fokus ke pengasuhan sepenuhnya masih fokus di ibu gitu. Kemudian yang melakukan tindak kekerasan dan bersedia untuk mengikuti proses intervensi yang berlangsung. Nah, analisis datanya di sini saya menggunakan non parametrik. Kenapa saya menggunakan non parametrik? Karena jumlah subjek saya terbatas. Untuk menggunakan analisis statistik parametrik itu biasanya ada uji-uji asumsi yang harus terpenuhi gitu. Boleh dikebawahin lagi, Teh? Nah, untuk hasil penelitiannya di sini saya sudah menjabarkan di tabel. Jadi subjek penelitian saya itu ada 4, teman-teman. Ada 4 orang ibu, hasil pretestnya semuanya disregulasi emosinya dalam tataran sedang. Kemudian setelah saya berikan perlakuan, semuanya alhamdulillah mengalami perubahan. Masih ada tetap yang sedang, tapi sebagian besar sudah ada
dysregulasi emosinya di tahap yang rendah. Nah, hasil uji statistiknya menunjukkan bahwa ada nih perubahan dari sebelum dan setelah intervensi diberikan gitu. Setelah hasil penelitian tersebut ternyata terjawab nih hipotesis saya, dan saya menguatkan dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu di tahun 2018 yang dia menjelaskan bahwa ibu yang berpartisipasi dalam skill group DBT menunjukkan peningkatan pada perilaku pengasuhan yang lebih positif, seperti lebih bisa menerima anak, lebih bisa menetapkan aturan secara efektif, dan lebih bisa memberikan otonomi kepada anak gitu. Jadi dengan diberikannya di skill group DBT ini, ibu-ibu menjadi jauh lebih bisa memberikan pola asuh yang lebih positif, yang lebih suportif, dan harapannya bisa berkurang tindak kekerasan kepada anak gitu. Next, dikebawahin lagi. Nah, jadi untuk kesimpulannya itu tadi teman-teman, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa skill group DBT ini bisa menurunkan dysregulasi emosi ibu yang melakukan kekerasan kepada anak. Itu teman-teman sekalian untuk hasil sharing hasil penelitian saya di pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Rahmi sudah berkenan mempresentasikan hasil penelitiannya. Keren banget ya ternyata ya. Jadi poin penting yang saya ambil untuk mungkin teman-teman di mata kuliah kapsul ini adalah systematic review ya Bu ya. Itu menjadi poin yang poin awal yang sangat penting, starting point untuk teman-teman bisa belajar seperti apa sih hasil-hasil dari penelitian yang sebelumnya ya. Terima kasih banyak Ibu Rahmi. Oke, mungkin kita akan langsung lanjut ke pematerian selanjutnya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan nanti buat Ibu Rahmi mungkin boleh di hold dulu. Nanti kita akan tanyakan di sesi tanya jawab di akhir kegiatan ya. Sekarang kita akan langsung masuk ke pematerian kedua. Ada Ibu Karima Astari MPC. Selamat pagi Bu Karima. Pagi Bu. Pagi ya. Bu Karima sudah siap untuk presentasi? Bismillah ya. Siap ya. Maka waktu dan tempat kami persilakan Bu Karima. Boleh, saya izin share screen ya. Teman-teman terlihat nggak ya? Sudah terlihat aman. Aman ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini sama ya seperti Bu Rahmi, saya juga pengen memaparkan pengalaman penelitian yang sudah saya lakukan gitu. Sebenarnya step-stepnya mirip-mirip sama Bu Rahmi, di mana ada fenomena waktu itu terkait dengan dampak sih ya, dampak dari COVID-19, di mana memang ternyata lingkungan kerja itu mengalami transisi yang cukup signifikan. Nah, salah satunya yang terdampak itu adalah PT Rekayasa Engineering gitu ya, dimana ini adalah salah satu anak perusahaan BUMN yaitu Rekayasa Industri, dimana dia itu mengalami beberapa transisi karena dari dampak COVID gitu ya, dimana pada saat COVID mereka yang tadinya konvensional gitu ya, work from office, akhirnya mereka harus transisi ke work from home, lalu mereda, mereka akhirnya WFO kembali, diselingi WFH gitu ya, WFO WFH, lalu melonjak, akhirnya mereka menerapkan sistem kerja WFA, work from anywhere, jadi bukan work from home lagi dan office lagi, sampai akhirnya saat ini mereka menerapkan sistem kerja hybrid gitu, dimana memang itu yang dicirikan dari lingkungan kerja modern saat ini gitu. Nah, si dampak yang tadi gitu ya dialami sama PT Rekayasa Engineering ini tuh perubahannya cukup cepat gitu ya, transisi dari WFH, dari konvensional, WFH, WFO, WFH, WFA, sampai akhirnya menerapkan hybrid ini tuh lumayan cepat gitu ya transisinya, sehingga akhirnya organisasi atau PT Rekayasa Engineering ini tuh menciptakan kebutuhan yang tinggi terkait dengan kinerja adaptif gitu, atau adaptive performance dari setiap karyawan. Nah, karena punya kebutuhan yang penting terkait dengan kemampuan adaptasi karyawan untuk menghadapi lingkungan yang
dinamis atau yang cepat berubah, sehingga mereka itu mencari gitu ya gimana ya caranya untuk mengembangkan bahkan meningkatkan si adaptive performance ini. Dan sama kayak Bu Rahmi bahwa melakukan literatur review gitu ya, cari-cari apa aja sih yang bisa memunculkan gitu ya atau bahkan meningkatkan kinerja adaptif karyawan, dan ternyata ada banyak sekali faktornya. Dan dipilihlah dipilih dan ditemukan bahwa budaya organisasi dan employee engagement ini itu menjadi salah satu faktor penting yang bisa meningkatkan employee engagement. Kenapa employee engagement, adaptive performance? Kenapa ada dua variabel gitu ya? Karena dilihat kemampuan adaptasi ini tuh kan inginnya ketika orang udah mampu dikembangkan sehingga semakin kuat kemampuan adaptasinya mau menghadapi situasi yang seperti apapun, sehingga pada saat itu saya tuh berpikir kalau satu faktor saja tuh kayaknya nggak cukup gitu ya, makanya akhirnya harus dilihat dari eksternal dan internal. Nah, faktor eksternalnya itu adalah salah satunya budaya organisasi, di mana budaya organisasi itu sendiri adalah nilai-nilai perusahaan gitu ya yang dimiliki oleh perusahaan yang bisa menjadi landasan atau bahkan pedoman bagi karyawan untuk berperilaku gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman ingat, BUMN itu tuh punya nilai-nilai perusahaan gitu ya, kalau nggak salah akhlak gitu ya, yang sekarang dikenal, dulu Pak Erick Thohir itu meluncurkan akhlak di tahun 2020, walaupun memang itu tuh diperuntukannya untuk BUMN. Nah, PT Rekayasa Engineering ini tuh karena anak perusahaan BUMN jadi ikut berdampak juga oleh nilai-nilai budaya tersebut gitu. Lalu faktor internalnya itu adalah employee engagement, di mana memang employee engagement ini kedudukannya sebagai kondisi psikologis dari karyawan yang mampu memiliki perilaku gitu ya, secara perilaku memiliki keterlibatan yang tinggi gitu ya, ada rasa emosional dan rasa kepemilikan dan bangga terkait dengan pekerjaannya gitu, sehingga akhirnya muncul pertanyaan penelitian gitu ya, bahwa apakah memang betul gitu ya budaya organisasi dan employee engagement ini tuh dapat berpengaruh kepada adaptive performance pada karyawan di PT Engineering gitu. Nah, dari pertanyaan ini memang akhirnya lahir 3 tujuan gitu ya dari penelitian ini, pengen mengetahui apakah organizational culture atau budaya organisasi ini tuh berpengaruh terhadap adaptive performance, lalu employee engagement apakah berpengaruh terhadap adaptive performance, dan yang terakhir itu untuk mengetahui kedua variabel ini secara bersama-sama itu berpengaruh atau enggak, karena memang nanti metode analisis datanya tuh berbeda gitu ya, peruntukannya ketika kita menghitung secara bersamaan kedua variabel IV atau hanya satu gitu. Lalu dari situ metode penelitian yang dilakukan itu pasti pakai pendekatannya kuantitatif, lalu partisipan atau respondennya itu sebanyak 101. Nah, 101 ini adalah hasil hitung dari probability sampling dengan teknik atau metode simple random sampling gitu, karena populasinya sudah diketahui gitu ya di PT Rekayasa Engineering. Lalu instrumennya itu saya pakai 3 alat ukur. Yang pertama itu ada OCAC atau Organizational Culture Assessment Questionnaire. Ini dari Susskind dan Rosenbach di tahun 2013. Lalu ada Employee Engagement Scale atau EES. Ini dikembangkan oleh Schack tahun 2016. Lalu yang terakhir itu adalah Adaptive Performance yang dikembangkan oleh Pulakos di tahun 2000. Nah, analisis data yang saya pakai ini karena IV-nya ada 2 gitu ya, jadi pakai analisis regresi linear berganda. Nah, untuk mendapatkan atau untuk bisa melanjutkan pengujian analisis regresi berganda itu harus dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik gitu ya, dimana memang uji asumsi klasik ini menjadi persyaratan atau syarat untuk melakukan analisis regresi berganda. Jadi ada 4 uji analisis yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah uji normalitas dan linearitas,
gitu ya, dimana saya di sini pakainya QQ-plot sehingga terlihat langsung keduanya gitu ya. Terlihat langsung keduanya, di mana QQ-plot ini tuh menunjukkan adanya data yang berdistribusi normal, di mana titik-titik ini tuh mengikuti pola gitu ya, rapat gitu ya, mengikuti pola dan memiliki pola yang linear gitu. Lalu ada uji multikoliniaritas, ini dilihatnya dari nilai tolerance dan juga variance ya, inflation factor atau VIF. Ini nilainya harus kurang dari 10, dan data ini itu nilainya kurang dari 10 sehingga tidak terdapat multikolonialitas. Lalu yang terakhir itu adalah uji heterokedastisitas. Nah, uji heterokedastisitas ini saya pakai uji scatter plot gitu ya, di mana ini tuh tabel residual dan versus predicted. Dia itu menampilkan titik-titik yang tidak berpola gitu ya. Jadi kunci dari heterokedastisitas itu bahwa tidak memiliki pola yang teratur sehingga dia tidak terdapat masalah heterokedastisitas seperti itu. Nah, ketika uji asumsinya sudah terpenuhi semua, maka akhirnya dilakukanlah pengujian analisis regresi gitu. Nah, analisis regresinya itu dilakukannya dua kali gitu ya. Ada uji hipotesis simultan dan secara parsial gitu. Jadi kalau yang simultan dilihat secara bersama-sama kedua variabel ini apakah berpengaruh atau tidak, dan ternyata hasilnya itu berpengaruh secara signifikan dan nilai kontribusinya juga cukup besar, yaitu R-square-nya 0,874 atau sekitar 87,4% gitu. Dimana sisanya 12% itu dipengaruhinya oleh faktor lain. Lalu setelah dilihat secara simultan atau secara bersama-sama, akhirnya saya menghitung secara parsial gitu ya, kedudukannya sendiri-sendiri. Nah, ini tuh dilihatnya bukan dilakukan lagi uji regresi ulang, tapi dengan menghitung sumbangan efektif gitu, sumbangan efektif di dalam analisis regresi berganda. Nah, ini uji parsialnya itu ternyata employee engagement lah yang paling berkontribusi kepada adaptive performance, karena dia nilainya itu 61% gitu. Kalau yang budaya organisasi itu hanya 25,9 atau sekitar 26% gitu. Sehingga dari hasil uji ini gitu ya dapat disimpulkan bahwa ternyata budaya organisasi dan employee engagement ini tuh memang berpengaruh secara signifikan terhadap adaptive performance, atau dengan kata lain gitu ya, karyawan yang memiliki persepsi positif terkait dengan budaya organisasi dan memiliki engagement gitu ya, itu tuh bisa menyebabkan munculnya adaptive performance atau kinerja adaptif gitu. Karena budaya organisasi yang kuat gitu ya dapat menciptakan lingkungan kerja yang jelas dan terarah. Misalnya contohnya gitu ya, ketika kita ngomongin budaya organisasi akhlak gitu ya, yang punya BUMN, kan itu singkatannya sebenarnya di mana dia tuh ada turunan indikator-indikator perilaku. Salah satunya itu adalah amanah, dari A-nya atau yang pertama amanah, di mana contoh perilakunya itu adalah bersikap jujur, di mana itu tuh bisa menjadi arahan dan pedoman bagi karyawan untuk berperilaku pada saat sedang bekerja gitu. Jadi ketika karyawan itu memiliki persepsi yang positif terhadap budaya organisasi, mereka itu akhirnya bisa menghadapi atau bahkan meningkatkan dan memunculkan kemampuan adaptasi, karena mau lingkungan kerja atau situasi kerjanya berubah-ubah, mereka itu tetap bisa melakukan pekerjaan secara amanah seperti itu gitu. Lalu sedangkan employee engagement ini tuh dapat mendorong karyawan untuk terlibat secara aktif dalam pekerjaan mereka gitu. Jadi ketika kedua faktor ini tuh hadir secara bersamaan gitu ya, jadi karyawan itu tidak hanya memahami nilai organisasinya aja gitu, tapi juga memiliki motivasi, komitmen, loyalitas untuk menerapkan pekerjaannya dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana diharapkan di situasi sebagaimanapun gitu.
Nah, terus di penelitian saya itu akhirnya saya merumuskan ada beberapa kunci temuan dari penelitian ini bahwa ya sudah pasti bahwa budaya organisasi dan employee engagement menjadi faktor penting banget gitu ya karena kontribusinya besar sebagai untuk meningkatkan kemampuan adaptasi karyawan gitu ya di tempat kerja. Nah, hal ini tuh akhirnya semakin menunjukkan bahwa persepsi karyawan terhadap budaya organisasi gitu ya, apalagi budaya organisasinya positif dan mereka punya persepsi yang positif juga terkait dengan budaya organisasi yang ada dan memiliki tingkat engagement yang tinggi gitu ya, maka akhirnya adaptive performance juga akhirnya meningkat gitu. Dimana memang dari sisi budaya organisasi ini membantu karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan kerja karena dengan menganut nilai-nilai yang ada gitu ya, itu tuh bisa menjadi landasan mereka dalam berperilaku kerja di tempat kerjanya. Jadi mau situasinya berubah, mau situasinya berbeda, atau alur kerjanya yang berubah, tapi kan sebenarnya nilai-nilai perusahaan atau budayanya itu tetap sama, yang akhirnya diharapkan bisa menjadi tetap pedoman bagi mereka untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Lalu employee engagement sendiri di sini mendorong karyawan untuk lebih siap dalam menghadapi tantangan kerja gitu. Dimana memang kan sifatnya employee engagement ini tuh kondisi psikologis ya. Jadi dari internal gitu dan kita lihat juga bahwa kondisi internal lah yang sangat berpengaruh terhadap si kinerja adaptif itu gitu ya. Jadi memang mau nggak mau harus mengembangkan dari internalnya juga gitu ya, ke bagaimana keterlibatan yang ada dari seorang karyawan untuk meningkatkan si adaptive performance itu sendiri gitu ya. Jadi gimana ketika karyawan itu memiliki rasa bangga terhadap pekerjaannya gitu ya, mereka itu menyukai pekerjaannya, lalu akhirnya memiliki perilaku-perilaku mau sukarela melakukan pekerjaan tanpa diminta gitu ya, sehingga ketika mereka mengembangkan perasaan tersebut, mau situasinya berubah, mau kondisinya berubah, karena mereka itu memiliki yang tadi gitu ya, rasa bangga dan rasa suka gitu ya terhadap pekerjaannya, mereka itu tetap mau bertahan dan akhirnya mengembangkan kemampuan adaptasi tersebut gitu. Tapi dari penelitian ini juga akhirnya memiliki banyak keterbatasan gitu ya. Dari penelitian saya ini akhirnya melahirkan beberapa rekomendasi gitu ya untuk penelitian selanjutnya, dimana mungkin ini bisa menjadi insight teman-teman yang mengampu Kapita Selecta gitu ya untuk melanjutkan penelitian ini, dimana yang kita tahu bahwa memang penelitian ini tuh tidak bisa digeneralisir di semua populasi gitu ya, di semua karyawan, walaupun memang sekarang udah punya banyak organisasi yang memiliki lingkungan kerja modern yaitu hybrid gitu ya, tapi tetap harus dibuktikan gitu. Jadi memang harus ditambahkan respondennya supaya lebih beragam. Lalu perlunya metode tambahan gitu ya, metode pengumpulan data tambahan atau mungkin mix method gitu ya, karena kuantitatif dan kualitatif gitu. Jadi perlu data seperti wawancara, observasi, mungkin juga ada penilaian kinerja, atau mungkin menggunakan pendekatan ini tuh menggunakan pendekatan longitudinal gitu ya, maaf, untuk melihat perkembangan adaptive performance karyawan dari tahun ke tahun gitu. Lalu yang terakhir, karena memang melihat ada 12% dari faktor lain, akhirnya mungkin ada variabel lain yang bisa mempengaruhi adaptive performance gitu, sehingga karena kita tahu lingkungan kerja modern saat ini itu cukup dinamis gitu ya, jadi akhirnya bisa secara 100% gitu ya, kita tuh bisa melihat apa aja sih faktor-faktor yang bisa meningkatkan atau memunculkan adaptive performance dari setiap karyawan gitu. Jadi bisa disimpulkan gitu ya bahwa kedua variabel ini gitu ya bersama-sama memberikan kontribusi yang kuat
dan menunjukkan bahwa keduanya itu merupakan faktor penting dalam meningkatkan kemampuan adaptasi karyawan di lingkungan kerja yang dinamis gitu. Lalu hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa semakin kuat budaya organisasi dan semakin tingginya engagement atau keterlibatan terhadap pekerjaannya, maka semakin tinggi juga kemampuan karyawan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan situasi kerja kayak gitu. Nah ini ya referensinya saya masukinnya 3 utama ya yang memang saya pakai itu Pulakos, Saskin sama Syak itu. Mungkin sekian dari penelitian saya. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan insight bagi teman-teman sekalian gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Karima. Ini sudah memberikan banyak inspirasi ya buat teman-teman semuanya di pertemuan hari ini. Mungkin tadi ya yang justru kayaknya mungkin ada yang baru nih gitu. Kalau dari Bu Karima tadi ada independent variabelnya 2 ya Bu ya. Gitu. Nah itu mungkin bisa memberikan insight juga buat teman-teman bahwa memungkinkan sekali loh bahwa independent variabelnya itu nggak cuma 1 gitu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Karima sekali lagi. Untuk yang selanjutnya mungkin saya akan langsung lanjutkan kepada presentasi yang ketiga dari dosen kita semuanya, Ibu Cahyaning Widyastuti SPC MSI dari Peminatan Psikologi Sosial. Ibu Cahya sudah hadir? Aman Bu? Selamat pagi Ya. semuanya. Oke, sudah siap ya Bu ya? Sudah. Oke, Mungkin siap kalau gitu. minta tolong ya untuk teman-teman Di-share? operator ya langsung share screen aja ya. Iya, siap. Silakan Ibu Cahya, waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Untuk posternya dari saya atau dari teman-teman ya? Teh Nadifa. Oh, oke. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Bu Irma dan terima kasih ya teman-teman yang sudah berkenan hadir dan menyaksikan. Saya sedikit sharing aja. Mungkin tadi sudah banyak ya insight-insight dari Bu Rahmi, kemudian dari Bu Ima. Nah, ini ada salah satu contoh penelitian yang kebetulan saya lakukan waktu itu. Ini penelitian, bukan penelitian baru sebenarnya, karena sudah dilakukan di tahun 2023. Saya meneliti mungkin mirip untuk variabel saya sama dengan Bu Ima tadi. Saya meneliti 2 variabel independen dengan 1 variabel dependen gitu. Jadi seperti yang mungkin bisa terlihat ya di layar. Jadi variabel penelitian saya ada co-parenting, kemudian couple conflict dan relationship flourishing gitu. Nah, sebenarnya kalau boleh sharing ya teman-teman, ide penelitiannya itu sebenarnya berangkat dari penelitian sebelumnya. Jadi saya pernah meneliti di tahun sebelumnya, itu meneliti tentang co-parenting tapi dari sudut pandang ibu dan relationship flourishing tapi pada sudut pandang ibu gitu. Kemudian di tahun berikutnya dan sama dengan yang disampaikan oleh Bu Rahmi tadi gitu ya, kuncinya memang kita harus terus-terusan baca gitu. Terlebih mungkin membaca jurnal ya, itu salah satu hal yang bisa sangat, bukan bisa sih, harus dilakukan ketika kita akan melakukan penelitian, karena penelitian-penelitian di jurnal itu kan akan terus terupdate ya, untuk bahkan setiap bulan, setiap minggu itu akan muncul penelitian-penelitian baru. Nah, dari situ berangkat dari literatur-literatur sebelumnya yang dibaca gitu ya, ternyata memang isu parenting gitu ya, yang awalnya mungkin itu hanya identik dengan ibu gitu ya, pola pengasuhan itu identik dengan ibu, seiring berjalannya waktu isu parenting itu juga mulai mulai diteliti atau mulai dilihat pada sisi ayah gitu. Kemudian juga kalau teman-teman lihat gitu ya, tren kayak mulai muncul tren juga di masyarakat, di sosial media itu tentang bagaimana sih parenting dari sisi ayah gitu. Nah, dari situlah akhirnya muncul ide penelitian ini. Gimana ya kalau penelitian ini tuh dijadikan satu penelitian tapi dari sudut pandang ayah gitu. Meskipun memang
tadi juga mungkin sempat disinggung sama Bu Rahmi gitu ya, karena Bu Rahmi meneliti tentang disregulasi emosi pada ibu gitu ya. Ibu itu menjadi salah satu figur yang memang secara emosional dekat dengan anak gitu. Tapi kalau dibaca juga gitu ya, ada peran ayah juga nih yang harus penting gitu ya. Ada literatur-literatur tentang parenting yang menempatkan ayah sebagai partisipan atau responden penelitian itu mengatakan bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan itu ternyata juga memiliki dampak yang signifikan nih terhadap perkembangan anak. Misalkan kedepannya anak itu akan merasa apa ya, keterlibatan ayah itu bisa mengurangi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak ketika mereka dewasa, kayak gitu, remaja dan dewasa. Kemudian dari situlah akhirnya muncul ide gitu ya. Penelitian ini dilakukan pada ayah. Selain itu juga diperkuat dengan isu gender mungkin ya di masyarakat, bahwa di masyarakat tradisional masih berpikir bahwa urusan mengasuh anak, urusan yang intinya nyuapin anak, ngedidik anak di rumah itu adalah urusan ibu gitu. Jadi gimana sih ayah merasa diterima gitu ya ketika dia turut berperan dalam mengasuh gitu. Karena pada dasarnya kalau dilihat gitu ya dari definisi variabelnya, co-parenting ini merupakan bentuk dari kerjasama antar pasangan. Jadi pasangan bisa pasangan suami istri atau bahkan pasangan keluarga besar gitu ya, atau kakek nenek yang ikut terlibat dalam pengasuhan, itu disebut juga dengan co-parenting. Itu bekerja sama dan tidak saling menjatuhkan, tidak saling beradu mana nih pola asuh yang paling benar dari saya atau dari suami, seperti itu. Nah dari situlah akhirnya menarik gitu ya untuk diteliti, karena kalau kita lihat kan di masyarakat masih identik bahwa pengasuhan ya pasti sama ibu gitu. Kadang kalau misalkan anak dipegang sama ayahnya tuh kayak ada sisi yang bisa nggak sih gitu kan, atau misalkan ibunya bekerja ya anaknya sama ayahnya akan muncul bisa nggak ya tanpa pengawasan ibu gitu, bisa nggak ya ngadepin anak tantrum kayak gitu. Sebenarnya muncul idenya seperti itu, kemudian diperkuat oleh literatur-literatur pendukung tentang bagaimana sih keterlibatan ayah dalam pengasuhan kayak gitu. Nah ternyata gitu ya, ayah yang merasa diterima, ayah yang merasa terlibat dalam pengasuhan itu bisa memicu munculnya kebermaknaan gitu, kebermaknaan dalam hubungan rumah tangga, atau yang dalam hal ini disebut relationship flourishing. Jadi sebenarnya penelitian tentang relationship flourishing dan co-parenting atau kemudian marital couple conflict dan co-parenting itu sudah ada gitu. Jadi saya mencari celah nih, kira-kira dari penelitian sebelumnya ditambah dengan penelitian yang sudah saya lakukan dari sisi ibu sebelumnya, itu ada di mana nih celahnya gitu kan. Akhirnya itu tadi muncul ide di sisi ayah gitu. Kemudian karena kan kalau misalkan dari couple konflik gitu ya, pernikahan itu kan sebenarnya pada saat seseorang memutuskan menikah pasti akan berharap memiliki kehidupan yang bermakna gitu ya, memiliki hubungan yang berkualitas dengan pasangan, hubungan yang bermakna dengan pasangan. Tapi pada proses untuk mencapai kebermaknaan itu gitu ya, ada ketika pasangan memiliki anak gitu, mungkin disitulah peran keterlibatan keduanya yang disebut dengan co-parenting. Kemudian di sisi lain akan bisa memunculkan konflik juga nih. Pernikahan kayaknya nggak ada deh yang mulus-mulus aja gitu kan, pasti ada perdebatan kecil atau mungkin ada perdebatan besar juga, misalkan terkait urusan rumah tangga, urusan sekolah anak, finansial, perekonomian dan lain sebagainya. Itulah yang masuk ke couple konflik gitu. Makanya kayaknya gitu ya, awalnya tuh berpikir bahwa kayaknya permasalahan tentang kebermaknaan dalam suatu hubungan itu tidak hanya dari masalah relationship dengan pasangan terkait konflik, tapi juga terkait bagaimana sih keikutsertaan dalam pengasuhan anak gitu. Akhirnya itu muncul ide
co-parenting dan couple konflik dalam mempengaruhi relationship flourishing pada ayah gitu. Nah, kemudian penelitian saya ini melibatkan ayah gitu ya. Mungkin bisa diturunkan ya teman-teman posternya. Jadi penelitiannya bisa melibatkan ayah sekitar 209 orang ayah yang tersebar atau mereka berasal dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Nah, mungkin ini juga menjadi salah satu keterbatasan saya yang mungkin nanti bisa diadaptasi atau atau mungkin teman-teman ada yang tertarik meneliti penelitian serupa gitu ya, itu bisa nanti bisa direplikasi lebih lanjut gitu ya penelitiannya, karena saya tidak membatasi kota-kota tertentu, misalkan kota-kota besar atau di daerah tertentu itu enggak. Jadi saya hanya kebetulan ya udah berapa saya dapat responden di beberapa kota yang ada di Indonesia. Seperti waktu itu ada responden itu dari Bandung, Jogja, kemudian Jakarta, Bekasi, dan beberapa kota lainnya gitu. Kemudian usia ayahnya juga rata usia mereka adalah 33 tahun dan minimal memiliki anak satu gitu. Dan sebagai mayoritas juga beberapa responden penelitiannya adalah mereka yang memang tidak tinggal bersama keluarga, maksudnya keluarga besar, hanya keluarga inti dan tidak ada ART gitu. Nah, itu sebenarnya juga bisa kalau misalkan teman-teman tertarik untuk melakukan penelitian serupa, mungkin teman-teman bisa menspesifikkan misalkan dari sisi pekerjaan atau ayah dan ibu keduanya bekerja, atau misalkan tinggalnya ada keluarga besar atau enggak dengan bantuan ART atau seperti apa, karena itu pasti akan berpengaruh sih ke penelitian gitu, ke data nantinya gitu. Kemudian ternyata gitu ya, dengan kondisi yang tadi gitu ya, kondisi responden yang tadi, hasil penelitiannya dugaannya diterima gitu ya, jadi terbukti signifikan. Ternyata keberadaan co-parenting dan couple konflik itu secara bersama-sama gitu ya, secara simultan bisa berpengaruh ke relationship flourishing gitu. Tapi kalau kita tinjau lebih jauh lagi gitu ya, jadi ketika seseorang itu merasa atau seorang ayah merasa bahwa ada kerjasama pengasuhan antara ayah dan ibu gitu ya, atau di antara dia dengan pasangannya, kemudian konflik yang muncul itu sedikit, maka relationship flourishingnya akan cenderung lebih tinggi. Dan kontribusi keduanya ini cukup besar gitu ya, ada 40,8% gitu, dibanding ketika masing-masing ini berdiri sendiri-sendiri gitu. Jadi keberadaan relationship flourishing dan couple conflict itu perannya cukup besar ke relationship flourishing gitu. Nah, kemudian sebenarnya penelitian ini masih sangat terbuka, masih sangat mungkin dilakukan kalau misalkan teman-teman tertarik untuk melakukan penelitian serupa. Karena kayak misalkan meskipun mungkin gitu ya, orang-orang sudah banyak nih banyak tentang parenting untuk ayah atau apa gitu ya. Tapi sebenarnya co-parenting itu seperti yang saya bilang tadi, itu tidak hanya suami istri gitu, tapi bisa keluarga besar. Nah, itu bisa menjadi celah penelitian, misalkan yang co-parentingnya dibantu oleh kakek nenek, atau misalkan waktu itu sempat juga ini jadi masukan dari penelitian saya. Jadi pada publikasi ke jurnal itu menanyakan gitu, kenapa sih saya fokus meneliti pada pasangan suami istri gitu. Apakah memang isu co-parenting ini memang hanya ke pasangan suami istri gitu. Nah, ternyata tidak, teman-teman gitu. Jadi kondisinya co-parenting ini pun juga bisa diteliti pada orang tua yang memang sudah bercerai misalkan, tapi mereka tetap komit nih untuk mengasuh, untuk mendampingi anak secara bersama-sama gitu. Jadi sebenarnya masih ada celah juga untuk dilakukan yang pada kondisi yang seperti itu. Melihat mungkin kalau teman-teman kemarin berangkat dari isu fenomena khususnya yang kapital selekta sosial tuh kadang membawa isu tentang isu pernikahan, isu tingkat perceraian yang tinggi gitu
kan. Nah, sebenarnya bisa diarahkan ke variabel ini juga gitu. Atau sebenarnya bisa juga spesifik, misalkan penelitiannya dilakukan di kota-kota besar, karena saya sebenarnya dikatakan kota besar juga tidak gitu ya, karena memang saya juga melakukan penelitiannya ada data yang dari Jogja atau dari Solo gitu ya, itu kan bukan kota yang besar gitu ya. Jadi mungkin akan ada data yang lebih apa ya, lebih bagus lagi gitu ya untuk mendukung penelitian ini kalau spesifik di masyarakat urban atau di kota besar kayak gitu. Atau misalkan memang dari sisi pekerjaan, kedua orang tuanya bekerja. Nah, gimana proses co-parenting ini gitu? Itu akan masih sangat terbuka sih peluang untuk dilakukan penelitian lanjutan. Seperti itu sih kira-kira teman-teman dan Bu Irma dari saya. Mohon maaf ya kalau kurang jelas atau seperti apa, mungkin nanti bisa ditanyakan. Terima kasih. Sudah sangat jelas Bu Cahya. Terima kasih banyak atas insight-nya buat teman-teman semuanya di pertemuan hari ini. Teman-teman, jadi ini tadi udah di-spill banget, malah ya justru ada beberapa limitation dari penelitiannya Bu Cahya yang justru sengaja oleh Bu Cahya buka buat siapa tahu nih ada teman-teman yang memang masih mau meneliti terkait dengan topik yang sudah Bu Cahya angkat tadi ya Bu ya. Jadi itu boleh banget gitu ya, mungkin nanti baca-baca juga dari artikelnya Bu Cahya supaya nambah insight lagi buat teman-teman ya. Gitu. Jadi kadang memang dari satu topik aja, topik misalnya pengasuhan tuh kita banyak banget variabelnya yang bisa kita ambil ya Bu ya gitu. Mungkin tadi dari Ibu Rahmi, dari sisi ibunya, dari Bu Cahya, dari ayahnya dan lain sebagainya, itu banyak banget. Jadi teman-teman silahkan se-open minded mungkin untuk mencari fenomena di lapangan mungkin ya nanti untuk penelitiannya masing-masing. Oke, terima kasih banyak Bu Cahya untuk presentasinya hari ini. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke presenter yang keempat, izinkan saya reminding lagi buat teman-teman untuk mengisi absensi dari kegiatan diseminasi hari ini sebagai pengganti perkuliahan di pertemuan keempat mata kuliah Kapita Selekta ya. Linknya sudah saya kirimkan di kolom chat, silahkan diklik buat teman-teman yang masih belum sempat mengisi tadi ya. Oke, untuk efektivitas waktu kita langsung masuk ke pemateri yang keempat. Di sini sudah hadir ya bersama kami Ibu Nida Muti Anissa SPCMA. Apa kabar Bu Nida? Nah, baik ya Bu Nida ya. Oke, Bu Nida ini hadir dari peminatan psikologi pendidikan dan juga perkembangan. Maka Bu Nida kalau sudah siap boleh langsung presentasi hasil penelitiannya. Terima kasih banyak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih banyak untuk waktunya dan kesempatannya. Terima kasih juga teman-teman yang mengambil atau mengontrak mata kuliah atas kita untuk hadirin hari ini. Untuk share screen-nya mungkin dibantu oleh teman-teman panitia. Bu Nida, punten izin. Ya. Suaranya agak sedikit pelan tadi Bu. Oh, kalau ini kedengeran nggak? Ya, aman Bu, aman. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih teman-teman panitia sudah dibantu untuk share screen-nya. Mungkin kalau penelitian saya dibanding dengan ibu-ibu yang sebelumnya, ini penelitiannya lebih lebih tidak sekompleks mungkin ya ibu-ibu dosen sebelumnya gitu. Tapi mungkin saya coba share beberapa hal yang mungkin bisa jadi insight untuk teman-teman kalau memang mau melakukan penelitian, terutama mungkin ada yang berminat untuk melakukan penelitian eksperimen, karena kebetulan penelitian yang saya jelaskan dari salah satu penelitian saya adalah penelitian eksperimen. Jadi untuk judulnya, penelitian saya ini terkait dengan ketika pengasuh-baya menjadi konselor, pengaruh konseling terhadap medication pada wanita dewasa. Jadi sebetulnya ide penelitian ini itu sebetulnya ini adalah penelitian saya yang rangkaian dari beberapa penelitian yang sudah saya lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi beberapa tahun ini saya memang tertarik untuk meneliti terkait dengan pernikahan gitu ya, baik pada pasangan yang sudah menikah ataupun juga pada individu dewasa yang memang belum menikah. Dan biasanya memang ide penelitiannya itu berkisar terkait dengan variabel-variabel seperti marriage attitude, marriage readiness gitu ya. Jadi sebetulnya si marriage attitude ini atau si variabel sikap terhadap pernikahan ini sebelumnya pun sudah pernah saya teliti ya, tapi mungkin nanti akan saya coba jelaskan apa sih perbedaannya dengan penelitian di tahun sebelumnya. Tapi mungkin secara fenomenal saya itu tertarik karena dari beberapa penelitian yang saya lakukan sebelumnya pun ada beberapa isu terkait dengan pernikahan yang mungkin
mungkin adanya pergeseran ataupun adanya fenomena bahwa dulu tuh individu dewasa awal tuh biasanya menikah di usia yang cukup muda gitu ya, tapi sekarang itu bergeser gitu ya. Dulu tuh misalnya di tahun 2014 itu sebanyak 44% tuh kawin muda atau menikah di usia yang muda. Tapi sekarang itu justru menurun ke 30,61% di tahun 2023. Tapi mungkin sebaiknya teman-teman mungkin kalau misalnya tertarik dengan fenomena ini bisa dicari data terbaru ya tahun 2024, 2025 seperti apa kan. Nah, sehingga karena adanya penurunan pernikahan ini berarti kan mungkin ada satu masalah tertentu ya yang terjadi pada individu dewasa awal. Setelah saya cari tahu dan betul tadi seperti yang ibu-ibu dosen sudah jelaskan sebelumnya, ketika kita akan mencari permasalahan atau fenomena, kita memang betul-betul harus baca banyak literatur ya gitu. Setelah saya baca-baca, ternyata ada pergeseran ataupun ada hal-hal yang membuat individu dewasa awal itu akhirnya memutuskan untuk menunda pernikahan ataupun memang tidak menikah di usia dewasa mudanya atau misalnya dewasa awal yang dalam kita bisa katakan bahwa di usia yang lebih mudanya. Nah, itu bisa terkait dengan adanya tekanan ekonomi, tingkatan pendidikan, juga adanya batas usia minimal pernikahan yang memang itu bergeser. Nah, tapi mungkin ada yang lebih cukup penting adalah ternyata adanya pergeseran makna menikah itu sendiri. Jadi kalau dulu mungkin banyak yang menikah karena memang mengikuti norma sosial di masyarakat gitu ya. Tapi ternyata kalau sekarang banyak individu dewasa awal yang merasa bahwa kalau mau menikah itu harus sesuai dengan keputusan personal masing-masing. Jadi memang harus dengan keputusan yang matang. Jadi bukan lagi mengikuti norma sosialnya. Gitu. Ditambah lagi mungkin mereka sudah punya pandangan tertentu terkait dengan pernikahan itu seperti apa. Nah, dari situlah akhirnya saya merasa bahwa memang variabel yang tepat untuk melihat atau diteliti dengan fenomena tersebut adalah marriage attitude ini atau sikap terhadap pernikahan. Ya, jadi sikap terhadap pernikahan ini bisa dikatakan sebagai adanya perasaan, keyakinan, serta nilai-nilai individu yang mereka miliki terkait dengan pernikahan. Nah, sikap terhadap pernikahan ini bisa positif ataupun juga negatif. Nah, kalau misalnya sikap terhadap pernikahannya positif, dia akan sangat mendukung si institusi pernikahan ini. Dia punya harapan yang positif, dia punya harapan yang baik terkait dengan pernikahannya, masa depan pernikahannya dia nanti. Ya, tapi ketika dia punya sikap terhadap pernikahan yang negatif, ini mungkin dia akan merasa bahwa nanti saya pasti akan gagal dengan pernikahan saya, ataupun ragu dengan suatu komitmen, atau juga mungkin dia nanti akhirnya berpikir bahwa pernikahan itu bukan sesuatu hal yang penting untuk dilakukan dan sebagainya gitu. Jadi sepertinya memang di lapangan ada pergeseran pandangan tersebut gitu ya. Nah, ternyata sebetulnya marriage attitude ini bisa dibentuk gitu ya, bisa dibentuk apakah dia positif atau negatif. Gitu. Nah, berkaitan dengan penjelasan saya sebelumnya bahwa saya sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya pernah meneliti terkait dengan marriage attitude, tapi memang marriage attitude ini dikaitkannya dengan satu intervensi gitu ya, karena tadi marriage attitude itu butuh dibentuk, maka intervensi di tahun sebelumnya itu saya menggunakan intervensi psikoedukasi gitu. Jadi memberikan edukasi kepada individu dewasa awal terkait dengan pernikahan itu sendiri. Nah, karena penelitian ini adalah penelitian lanjutan, maka sebetulnya saya memiliki ide apakah ada intervensi lain yang bisa diberikan selain dengan hanya memberikan psikoedukasi gitu ya. Ternyata setelah dibaca-baca, ternyata ada satu intervensi yaitu peer counseling yang memang dianggap cukup tepat untuk diberikan kepada individu dewasa awal karena di beberapa penelitian-penelitian sebelumnya peer counseling itu dianggap sebagai intervensi yang sangat cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dari atau kesejahteraan sosial dan kesejahteraan psikologis dari individu dewasa awal, dan dianggap bahwa kalau menggunakan peer counseling itu
individu dewasa awal itu akan lebih terbuka untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan, yang dia rasakan, dan apa yang dia alami juga gitu kepada teman sebayanya. Nah, karena itu akhirnya saya melihat kayaknya mungkin dengan peer counseling ini bisa dijadikan intervensi nih untuk meningkatkan atau misalnya mempengaruhi gitu ya marriage attitude dari individu dewasa awal itu seperti apa gitu. Nah, akhirnya dilakukanlah penelitian eksperimen ini dengan partisipannya sebanyak 9 wanita di usia 20 sampai dengan 30 tahun dan memang belum menikah. Kemudian dilakukan eksperimen dengan desain eksperimennya one group test post-test. Jadi maksudnya hanya ada grup eksperimen saja, tidak ada grup kontrol dalam penelitian ini, dan dilakukan pretest dan juga post-test. Nah, kebetulan untuk instrumen atau mengukur marriage attitude-nya, saya menggunakan marriage attitude scale, dan si intervensi ini sebetulnya dilakukan hanya satu sesi gitu ya, si peer counseling-nya dengan waktu sekitar 60-90 menit. Nah, kemudian boleh digeser ke bawah. Nah, hasil dari penelitian ini adalah memang ternyata ada gitu ya, ada pengaruh dari pemberian peer counseling terhadap marriage attitude pada individu dewasa awal. Dilihat dari nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 dan ada mean difference-nya sebesar minus 2,778. Nah, itu terlihat sekali bahwa memang ada perubahan atau ada perbedaan pandangan gitu ya terkait dengan marriage attitude atau pandangan terhadap pernikahan di individu dewasa awal terkait dengan pernikahan ini setelah diberikan peer counseling. Dan memang ketika sebelum intervensi cenderung bahwa sikap terhadap pernikahan itu lebih ke ragu ataupun kurang positif. Tapi setelah intervensi itu karena tadi disebutkan bahwa kalau individu dewasa awal itu kayaknya kalau ke peer itu akan lebih terbuka, itu tidak mengalami kecanggungan yang berlebihan gitu ya, karena berdiskusi dengan teman sebayanya. Terus juga marriage attitude-nya cenderung yang tadinya lebih negatif, itu akhirnya menjadi lebih positif setelah peer counseling. Cuman memang betul teman-teman, seperti ibu-ibu dosen sebelumnya, penelitian saya ini juga tidak tidak terlepas dari banyak kekurangannya, dan sebetulnya masih banyak yang bisa dilakukan oleh teman-teman kalau misalnya tertarik gitu ya mau meneliti tentang ini. Yang pertama adalah kelemahan saya adalah saya tidak menggunakan grup kontrol dalam penelitian ini. Jadi kalau misalnya ada grup kontrol mungkin akan lebih terlihat ya perbedaannya, apakah betul-betul peer counselor ini akan menjadi suatu hal yang merubah pandangan terhadap pernikahan. Terus yang kedua adalah sesi yang saya lakukan itu sangat terbatas gitu. Jadi sebetulnya mungkin dari beberapa literatur yang saya baca juga sebetulnya kalau akan lebih baik gitu ya kalau konseling ini akan dilakukan beberapa kali gitu, karena mungkin efeknya atau dampaknya juga akan lebih terlihat gitu ya pada respondennya juga gitu. Jadi sebetulnya ini masih sangat bisa dilakukan gitu ya dengan memperbaiki beberapa hal terkait dengan desain penelitiannya. Karena tadi saya masih hanya pakai satu grup saja, tidak ada grup kontrol, terus kemudian sesi intervensinya juga sangat terbatas gitu ya, dan mungkin respondennya juga bisa lebih diperbanyak juga gitu ya, supaya untuk melihat seperti apa sebetulnya kaitan atau pengaruh dari peer counselor terhadap diri. Kemudian sebetulnya karena memang penelitian ini adalah penelitian lanjutan gitu ya, jadi memang saya juga mungkin ke depannya bisa saja gitu ya memperbaiki hal-hal yang tadi masih kurang seperti itu sih. Jadi teman-teman sebetulnya bisa melakukan penelitian eksperimen dengan sederhana gitu ya, tidak terlalu yang kompleks sekali gitu ya, tapi mungkin tetap bisa dilakukan dengan baik. Itu mungkin Bu Irma, cukup dari saya. Siap Bu Nida, terima kasih banyak, sangat menginspirasi sekali. Mungkin pesannya buat teman-teman adalah jangan takut buat ngambil eksperimen ya Bu.
Kalau misalnya memang ternyata penelitiannya relevan untuk diberikan eksperimen, jangan ragu, jangan berpikir dulu bahwa itu sulit, karena ternyata dari hasil penelitiannya Bu Nida bisa juga kok dilaksanakan yang sederhana gitu ya. Cuman mungkin tadi feedbacknya dari Bu Nida adalah akan lebih efektif kalau misalnya ada kontrol grup lagi gitu ya. Pelajaran banget buat kita semua. Terima kasih banyak Bu Nida. Sama-sama, Bu. Baik, ya teman-teman, untuk sesi presentasi dari keempat dosen pemateri kita sudah selesai dilaksanakan. Sekarang mungkin saya akan langsung buka sesi tanya jawab satu termin ya teman-teman, untuk efektivitas waktu. Mungkin kita akan membuka kurang lebih 3 pertanyaan, kayaknya bisa ya. Boleh buat teman-teman yang mau bertanya kepada pemateri kita, boleh raise hand, pakai gunakan fitur raise hand, ataupun boleh ngetik pertanyaannya di kolom chat, dipersilahkan. Siapa yang mau nanya nih, mumpung dosen-dosennya masih ada di sini semua untuk menjawab kebingungan teman-teman sekalian. Yuk, ada? Belum terlihat yang mau bertanya ini teh. Ini ngerti atau bingung sebetulnya ya, karena tidak bertanya tuh ya. Ya, boleh yang mau nanya. Misalnya mungkin ada teman-teman yang topiknya kayaknya mirip-mirip nih sama variabel-variabel yang diangkat sama ibu-ibu pemateri kita tadi. Atau mungkin ada masukan-masukan dari ibu-ibu sekalian yang kayaknya cocok nih di aku, tapi aku masih bingung bagian apanya gitu. Nah, itu boleh banget teman-teman ditanyain ya. Daripada bingung nanti, ini kesempatannya untuk teman-teman semua bertanya. Ayo. Saya mau jadi bertanya, Bu. Boleh, siapa ini dengan siapa? Mana Oke. sih yang ini? Perkenalkan, Bu, sebelumnya nama saya Oke, Devana. Devan. Ya. Di sini saya kebetulan apa ya, mengambil kapsel dari Pio gitu. Dan di sini saya mau nanya sama ibu-ibu sekalian ya. Untuk kita sebagai peneliti itu kapan sih apa ya, kita tuh harus menggunakan lebih dari satu variabel independen. Terus kapan kita juga menggunakan ada variabel mediatornya gitu. Itu saja sih Bu mungkin. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Devanan. Jadi tadi pertanyaannya adalah kapan sih dalam sebuah penelitian itu kita harus menggunakan lebih dari satu variabel, atau kapan variabel itu bisa digunakan sebagai mediator? Gitu mungkin ya Devanan. Devanan? Ya betul Ya, Bu. betul ya. Oke. Pertanyaannya mungkin akan kita keep dulu. Kita lanjut. Sudah ada penanya yang kedua kah? Oke, ada di kolom chat pertanyaan dari Iklima. Dari Valda, perkenalkan nama saya Valda, izin bertanya kepada Ibu Rahmi, Bu, kalau disregulasi emosi itu apakah sama dengan kegagalan seseorang untuk meregulasi emosi negatif atau berbeda ya, Bu? Karena saya juga ada fenomena yang merujuk ke regulasi emosi ini. Terima kasih banyak Ibu sebelumnya. Jadi kalau yang Valda khusus pertanyaannya buat Ibu Rahmi ya, spesial. Oke Valda, terima kasih banyak pertanyaannya, kita keep dulu. Kita lanjut ke penanya yang ketiga. Apakah sudah ada teman-teman yang mau bertanya? Belum, sepertinya belum ya Ibu-Ibu ya. Oke, mungkin sambil menunggu barangkali nanti masih ada satu pertanyaan lagi. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama dan kedua bisa dijawab dulu. Untuk yang pertanyaan pertama dari Devanan, dalam sebuah penelitian kapan sih kita bisa memakai dua variabel sekaligus, atau variabel tersebut kapan dijadikan mediator gitu ya. Boleh dijawab oleh siapa? Mungkin Ibu-Ibu, mangga. Bu ya, Bu Ima, ayo. Boleh, Bu Nida. Mangga Bu Bu Ima, Nida. Bu Ima. Oh, Bu Ima, Cina Bu Ima. Iya boleh. Nanti mungkin Boleh, tambahin ya. silahkan. Kenapa kapan kita memutuskan untuk variabel independennya itu lebih dari satu?
Nah, kalau dari saya pribadi itu memang karena kita tuh belajarnya ilmu psikologi gitu ya, di mana memang perilaku manusia itu dipengaruhinya sama banyak sekali faktor gitu. Jadi kan kayaknya nggak mungkin ya perilaku manusia itu ditentukannya oleh satu faktor. Jadi dari situ pertama awalnya dan akhirnya ya karena literatur review itu kalau dari penelitian-penelitian terdahulu itu kan ternyata banyak banget yang meneliti faktor ini dengan faktor A ke B eh, terus D ke B gitu ya banyak banget akhirnya apa namanya ditelusuri lah gitu ya mana yang paling memungkinkan konsep teoritis gitu itu juga dicek gitu makanya kalau kayak penelitian saya gitu ya yang tadi itu tuh saya berpikir bahwa ya perilaku manusia itu tuh dipengaruhinya oleh banyak faktor faktor internal dan faktor eksternal gitu jadi di mana memang ketika kita menambah variabel juga kan jadinya menguatkan model penelitian kita juga gitu itu sih kalau yang terkait dengan penambahan IV ya gitu. Tapi mungkin bisa ditambahin sama Bu Cahaya dan Bu Nida gitu. Sama kalau yang moderasi mungkin sama lah ya basicnya melihatnya itu adalah kayak kita tuh dari literatur review melihat bahwa oh dari contoh simpelnya misalnya budaya organisasi itu tuh banyak banget lagi penelitiannya terhadap employee engagement gitu ya misalnya. Tapi fenomena yang saya lihat itu adanya PsyCap misalnya gitu ya di psychological capital. Nah, mungkin kalau kita lihat dari apa namanya pengaruh budaya organisasi ke employee engagement dari berbagai penelitian sebelumnya itu misalnya tidak terlalu kuat gitu ya 40% gitu ya 30%. Nah, siapa tahu dengan adanya atau bantuan faktor lain gitu ya dimoderasi, dihubungin gitu bisa berpengaruh menjadi lebih besar gitu. Jadi siapa tahu budaya organisasi itu bisa berpengaruh lebih besar ke employee engagement lewat PsyCap gitu. Bisa jadi kayak gitu. Tapi memang basicnya tuh karena ya itu sih karena kita tuh mempelajari ilmu perilaku dan perilaku manusia itu tuh dipengaruhinya sama banyak faktor. Jadi landasan awalnya sih sebenarnya karena itu gitu. Sama untuk memperkuat model penelitian itu sendiri gitu. Kalau dari saya pribadi seperti itu. Tapi mungkin nanti ditambahkan boleh sama Bu Nida dan Bu Cahaya dan Bu Rahmi. Sekian. Terima kasih Bu Karima, Mangga, Bu Nida, Bu Rahmi, Bu Cahya boleh menambahkan, silahkan. Kalau dari saya mungkin sedikit aja menambahkan ya, Bu, sebetulnya sama seperti tadi kata Bu Karima, kalau misalnya memang kita di psikologi kan memang pasti perilaku orang itu pasti dipengaruhi oleh beberapa hal. Dan biasanya kita juga tahu itu tuh dari tadi studi literatur juga ya, gitu. Jadi terkait juga sama pertanyaan yang kedua bahwa kapan kita pakai media atau moderator dan sebagainya itu juga pasti dari hasil kita membaca literatur tadi gitu. Kapan kita akan menempatkan si variabel ini menjadi moderator dan moderator juga pasti dari hasil baca itu gitu. Dan juga mungkin disesuaikan dengan tujuan penelitiannya kita mungkin ya gitu akan sejauh mana nih penelitian kita ini gitu apakah memang sampai tadi membahas beberapa faktor tersebut atau apakah mau memang dari hasil literaturnya juga tadi ternyata kemungkinan besar memang ada variabel moderator dan moderator ya berarti kalau memang memungkinkan kenapa tidak gitu ya menambah variabel lebih dari satu variabel itu mungkin ya sedikit tambahan Bu Cahaya mungkin ada yang mau ditambah. Terima kasih Bu Nida, dari Bu Cahya dan Bu Rahmi. Mungkin ada lagi? Dikit aja sih Bu, dikit aja. Mangga. Biasanya kadang gitu ya, ketika kita melakukan penelitian kemudian memunculkan dua IV, biasanya juga sih dari penelitian terdahulu. Jadi misalkan nih satu prediktor terhadap DV itu udah pernah diteliti sama peneliti sebelumnya. Kemudian prediktor lain juga pernah diteliti. Misalkan prediktor A udah pernah diteliti dengan DV, prediktor B udah pernah diteliti dengan DV gitu ya. Nah, akhirnya kita menduga nih gimana nih posisinya dan didasarkan dengan fenomena atau kajian teori ternyata kedua IV ini bisa hadir bersamaan gitu. Akhirnya ya udah kita punya bisa menjadi satu kebaharuan penelitian kita
dengan kondisi dua prediktor ini sebelumnya sudah pernah diteliti. Jadi hipotesisnya, dugaannya akan lebih kuat ketika kedua prediktor ini bersamaan gitu. Tapi kalau terkait kapan menggunakan IV dan mediator atau moderator, sebenarnya mungkin harus apa ya, harus banyak baca seperti yang dibilang Ibu tadi, ibu-ibu yang sebelumnya gitu ya, Bu Nida sama Bu Ima. Jadi pola dari variabelnya akan seperti apa? Apakah itu akan menjadi prediktor atau satunya menjadi moderator atau mediator gitu. Cuman pesan saya sih teman-teman semua, ini saya sering bilang mungkin ya, kita tidak boleh sih fanatik terhadap satu metode penelitian tertentu gitu ya. Tapi kita harus sensitif nih dengan isu penelitian kita itu baiknya ditelitinya seperti apa, dengan metode yang seperti apa, harus seperti itu. Gitu ya. Itu aja Bu Irma. Terima kasih Bu Cahya. Bu Rahmi, ada tambahan mungkin Bu? Dari saya cukup sih, sudah sangat merangkum ya, sudah sangat terjelaskan dari Bu Karima, dari Bu Nida, dan juga Bu Cahya. Intinya sih sama. Kalau saya pesannya teman-teman, apapun itu yang mau kalian teliti, fenomena apapun yang mau teman-teman teliti, jangan langsung dipatok, aku mau menelitinya seperti ini, variabelnya mau seperti ini. Itu based on baca penelitian sebelumnya, teman-teman. Karena kita tidak bisa berpijak dengan kaki kita sendiri, terutama dalam melakukan penelitian. Kita harus melihat fenomena atau penelitian-penelitian terdahulu. Apakah memang yang cocoknya, sepertinya dia cocoknya pakai moderator nih, gitu. Atau misalnya cocoknya menggunakan dua variabel bebas gitu. Jadi untuk bisa mendapatkan gambaran atau hasil penelitian yang lebih komprehensif gitu. Kayak tadi penelitiannya Bu Cahya sama Bu Karima itu kan ada dua variabel bebas tuh. Nah, untuk bisa mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif, nah mereka menggunakan dua variabel bebas. Nah, itu tuh tergantung dari hasil literatur yang dilakukan dan juga tujuan teman-teman ingin meneliti. Jadi ide atau topik penelitian teman-teman itu menjadi dasar utama untuk mengarahkan penelitian selanjutnya mau seperti apa. Gitu sih dari saya, Bu Irma. Hanya merangkum. Baik, terima kasih banyak Ibu Rahmi. Tadi udah dibantu dirangkum juga ya. Berarti, jadi sebetulnya balik lagi ya Bu, ke tujuan awal penelitian kita sebenarnya mau ke arah mana, tapi kita pun tidak boleh strict, tidak boleh kekeh bahwa saya mah pengennya gini gitu ya. Jadi se-open-minded mungkin, baca sebanyak mungkin. Intinya baca ya teman-teman ya. Baca sebanyak mungkin, apakah mungkin dari satu variabel tertentu di peneliti lain adalah sebagai moderator, ataukah mungkin justru memang sebagai efek yang lainnya juga gitu ya. Jadi semakin banyak baca akan semakin memperkaya pengetahuan teman-teman ya gitu. Seperti itu mungkin Devana sudah terjawab. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, sip. Selanjutnya mungkin pertanyaan spesial untuk Ibu Rahmi. Tadi dari Valda ya Bu Ami. Boleh silakan langsung dijawab. Oke, baik Valda. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Saya coba untuk rangkum dulu ya pertanyaannya. Apakah disregulasi emosi ini sama dengan kegagalan seseorang untuk bisa meregulasi emosinya atau berbeda? Karena Valda menemukan ada beberapa fenomena yang merujuk ke arah regulasi emosi ini. Sebenarnya disregulasi emosi itu salah satu bentuk